Rumah yang dihuni para pelaku penculikan kepala cabang salah satu bank BUMN ternyata tidak pernah dicurigai warga sekitar. 3 pelaku ditangkap polisi di rumah itu, sementara 1 pelaku lainnya dibekuk di Bandara Labuan Bajo sesaat setelah mendarat. Lalu bagaimana kondisi terkini di rumah pelaku? Simak liputan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Arif Rahman berikut ini. Saudara, dari Jalan Johar Baru 3, saya berdiri tepat di depan rumah pelaku penculikan terhadap kepala cabang bank milik BUMN yang mana kita ketahui kemarin ini sempat ditemukan sudah tidak bernyawa di wilayah Bekasi, tepatnya di Semak-Semak. Saat ini saya berada di wilayah rumah pelaku. Memang bisa dikatakan kondisinya ini cukup sepi dan tidak ada aktivitas yang kemudian terlihat dilakukan di sekitaran rumah ini. Lalu kalau tadi kami sempat berbincang dengan warga setempat, memang dari para pelaku ini dikenal baik dan dikatakan baru pindah di tanggal 20 Juni lalu, tepatnya berarti ini sekitar 2 bulan saja para pelaku baru tinggal di rumah ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung tanyakan dengan Ketua RT setempat, yakni Ibu Sela. Benar ya Ibu Sela? Ibu Sela, izin saya boleh tanya-tanya untuk dari para pelaku ini, kan dikatakan baru pindah. Seperti apa sosok para pelaku? Baik-baik kok orangnya, ya ramah gitu. Kalau lewat juga permisi gitu kan, ramah-tamah deh pokoknya, tegur sapanya ada gitu kan. Awal datang juga lapor juga gitu ke RT kan, ke saya, terus suami juga kan lapor gitu, Pak izin saya mau nempatin rumah ini katanya gitu. Nama saya Berto katanya gitu, tinggal di sini sama adik saya ini Eras katanya gitu, tinggal di sini gitu aja kok, nggak ini kok, apa namanya, baik-baik emang. Ya, berarti bisa dikatakan sebenarnya kalau sosoknya dikatakan baik, Ibu menyangka nggak sih Bu, lalu dari para pelaku ini ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah tersebut dan kemudian terlibat dengan penculikan? Nggak nyangka banget, Malah saya aja waktu ada inian pertama kan, penangkapan pertama itu lagi aktivitas di dapur, orang santai-santai kok. Kalau siang kita santai kan di sini, nggak ada aktivitas yang mencurigakan gitu loh, nggak ada hal yang kita perlu curiga atau apa gitu, nggak ada. Saya nggak nyangka gitu, sama sekali nggak nyangka. Orangnya terbuka, ceria gitu kan, nggak ada mencurigakan sama sekali. Terus pintu rumahnya juga selalu terbuka gitu kan, suka kebuka ngobrol biasa lah. Namanya juga mungkin nama temennya, memang suka ada temennya kesini ya, sama orang timur juga mungkin gitu. Nggak ada hal-hal yang apa namanya menjurus ke sana gitu loh, sepertinya gitu. Malahan saya tahu waktu penangkapan pertama itu yang jam 10 saya lagi di dalam kan, terus keluar. Itu jam 2-an lah saya kan, pas ada polisi kedua, dia bilang, permisi Bu, saya mau masuk ke rumah sebelah, tolong didampingin katanya. Ada apa Pak? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, tadi Ibu nggak tahu ada penggerebekan? Ya nggak tahu, saya bilang gitu, emang sepi gitu kan. Terus pas saya keluar, ya itu ditanya, di situ ada ininya, ada istrinya juga kan, mungkin siapa namanya, ya itu istrinya sama anaknya, satu umur 2 bulan, terus ada bibinya juga, tentunya mungkin, terus ada temennya lagi main di situ gitu kan. Ditanya, saya bilang, kok Mbak nggak lapor? Saya bilang di sini, Ibu saya baru 2 hari di sini, saya ini aja kaget katanya, suami saya kok dibawa katanya gitu. Itu dia saudara, memang tadi kami sempat berbincang dengan Bu Sela selaku RT setempat. Memang dikatakan bahwa pelaku dikenal baik di lingkungan dan baru tinggal di wilayah ini sekitar 2 bulan. Saya baru saja melihat adanya aktivitas yang dilakukan di wilayah rumah penangkapan, adanya ojek online yang menjemput seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Untuk motif memang belum dinyatakan oleh pihak kepolisian, maka dari itu kita nantikan informasi lebih lanjut dari polisi terkait motif dan mungkin apakah ada otak ataupun dalang di balik kasus ini. Jihan Jufri, Arif Rahman, Kompas TV Jakarta.